Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan masih kita belajar di rumah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas persamaan kuadrat dengan cara satu, yaitu memfaktorkan. Pada video kita yang kedua ini kita akan membahas lanjutan materi kita, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Untuk itu mari kita bersama-sama menyimak materi sebagai berikut. Persamaan kuadrat. Materi pokok kita adalah melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. 1. Melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya kita sudah mempelajari metode faktorisasi. Ternyata tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan metode tersebut. Coba kita perhatikan contoh berikut. X kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kalian ingin memfaktorkan dengan menggunakan faktorisasi, maka pasti kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena nilai C-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 4. Sementara syaratnya berapa kali berapa dapat nilai C, yaitu dapat nilai 1. Kalau dijumlahkan dapat nilai B, yaitu 4. Tentu angka-angka tersebut sulit untuk kita temukan. Maka solusinya kita akan mencoba menyelesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu adalah bentuk perkalian dua suku yang sama. Misalnya, X dikali X sama dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 dikali X tambah 1 menghasilkan kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 1 berpangkat 2. X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 itu menghasilkan X dikurang 2 dikali X kurang 2 sama dengan X kurang 2 berpangkat 2. Bentuk-bentuk itu adalah bentuk-bentuk X kuadrat, X ditambah 1 berpangkat 2, X dikurang 2 berpangkat 2, dan X ditambah 5 berpangkat 2. Itu disebut bentuk kuadrat sempurna. Secara umum, X ditambah Y berpangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali X dikali Y ditambah Y kuadrat. X dikurang Y berpangkat 2 sama dengan X kuadrat dikurang 2 kali X dikali Y ditambah Y kuadrat. Adapun langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 1. Jadikan koefisien X menjadi 1 atau A-nya sama dengan 1. 2. Pindahkan ke ruas kanan yang tidak memuat variabel. 3. Tambahkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan kanan dengan 1/2 dikali B berpangkat 2. B adalah koefisien dari X. 4. Ruas kiri jadikan bentuk kuadrat sempurna. 5. Akarkan kedua ruas dengan memberi tanda plus minus di ruas kanan sebelum tanda akar. 6. Pindahkan ke ruas kanan yang nilai konstan. 7. Selesaikan persamaan tersebut. 2. Dengan menggunakan rumus ABC, selain metode faktorisasi dan metode melengkapkan kuadrat sempurna, ada satu lagi metode, yaitu metode rumus. Metode rumus merupakan penurunan dari metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jika persamaan kuadrat memiliki bentuk sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A
tidak boleh sama dengan 0. Maka penyelesaiannya dapat ditulis X12 sama dengan minus B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Inilah cara ketiga menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC sebagai bisa dikatakan rumus pamungkas dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan tadi di awal tentang materi kita adalah melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, contoh soal ini di awal juga sudah disampaikan bahwa x kuadrat ditambah 4x tambah 1 ini kalau mau difaktorkan pasti kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena angka C-nya 1, B-nya 4. Berapa kali berapa dapat? 1 dijumlahkan dapat 4. Maka solusinya adalah kita harus menyelesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara kedua. Nah sekarang lihat, langkah-langkah juga sudah disampaikan. Langkah pertama adalah jadikan koefisien x kuadrat ini menjadi 1. Nah ini sudah menjadi 1, berarti langkah pertamanya sudah aman. Langkah kedua, yang keduanya adalah pindahkan ke ruas kanan yang tidak memuat variabel. Yang pindah adalah 1 menjadi minus 1. Yang ketiga adalah tambahkan kedua ruas dengan ini tambah kedua ruas dengan 1/2 kali koefisien X atau B. B itu tidak lain adalah 4 berpangkat 2. Itu syarat ketiga. Berarti kalau sebelah kiri ditambah, ya sebelah kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Sehingga X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dibagi 2 itu dapat 2 pangkat 2. Jadi upayakan ini bilangan kuadrat ya, supaya bisa kita jadikan kuadrat sempurna seperti contoh yang ada di atas secara umum. Nah ini tentu ini sama yang ini juga 2 pangkat 2 bisa diselesaikan menjadi 4. Nah sekarang setelah bentuk seperti ini sudah bisa menjadi kuadrat sempurna. Ini lihat ini tandanya, ini ada positif, maka X ditambah dengan 2 berpangkat 2 sama dengan 1 tambah 4 itu positif 3. Kemudian langkah berikutnya ini sudah langkah keempat. Langkah kelima adalah akarkan semua kedua ruas atau bilangan kuadrat menjadi akar sehingga menjadi X ditambah 2. Kalau menjadi akar berarti menjadi plus minus, ini menjadi akar kuadrat dari 3. Oke, kita lanjut di sini. Di sebelah kiri ada angka 2, ini konstan. Kita pindahkan lagi, ini sudah masuk poin kelima. Pindahkan lagi kedua menjadi X sama dengan positif menjadi minus. Plus minus akar kuadrat dari 3. Akar kuadrat dari 3 itu tidak bisa lagi disederhanakan. Sehingga ini ada 1, 2 ya. Oke, sorry. Nah sekarang kita lihat X itu kita ambil positif, maka minus 2 tambah akar kuadrat dari 3, ini X1. Kemudian X2 nya adalah setelah kita ambil positif, kita ambil lagi negatifnya, minus kuadrat dari 3. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah boleh didahulukan minus 2 kurang akar 3 atau minus 2 tambah akar kuadrat dari 3. Oke, inilah contoh bagian pertama, bagian A, melengkapkan kuadrat sempurna. Baik, kita lanjut pada contoh pertama bagian B.
Nah ini berbeda dengan contoh bagian A tadi. Kalau yang ini koefisien S kuadratnya 2, sehingga untuk melengkapkan kuadrat sempurna maka langkah pertama yang dilakukan adalah jadikan koefisien S kuadrat menjadi 1. Karena ini 2 maka kita semuanya harus dibagi dengan 2. Kalau di sini 3, ya bagi 3, 5 bagi 5. Sekarang lihat, 2 bagi 2 itu 1, berarti sisa X kuadrat. Minus 5 per 2X ditambah dengan 3 per 2 sama dengan 0. Oke, sudah jadi 1. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah pindahkan ke ruas kanan yang tidak mempunyai variabel. Berarti yang pindah adalah 3 per 2. Ini tetap S kuadrat 5 per 2X sama dengan, ini positif, pindah menjadi negatif. Oke. Langkah ketiga, tambahkan kedua ruas dengan 1/2 kali B atau koefisien X. Ruas kiri ditambah juga ruas kanan. Tambah, kita kurung 1/2 kali koefisien X yaitu 5 per 2 berpangkat 2. Jadi tambahkan kedua ruas dengan 1/2 kali B berpangkat 2 sama dengan minus 3 per 2. Jadi sama penambahannya di sebelah kiri dengan kanan sama 1/2 dikali dengan 5 per 2 berpangkat 2. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita sederhanakan, maka ini menjadi S kuadrat minus 5 per 2X tambah 1 kali 5, 5, 2 kali 2, 4. Berarti 5 per 4 berpangkat 2. Biarkan pangkat 2, jangan dihilangkan pangkat 2-nya karena kita menuju ke kuadrat sempurna. Nah ini tetap minus 3 per 2. Ya, tentu ini jawabannya adalah 5 per 4 berpangkat 2. Oke, kita pindah di sini. Tetap kita tulis ulang ya guys. Sebelah kiri S kuadrat dikurang 5 per 2X. Oh sudah bisa tadi ya, nggak apa-apa, kita ulang kembali. Nah ini bisa menjadi 3 per 2. 5 berpangkat 2 itu 25. Oke, 4 pangkat 2 adalah 16. Sempurna. Hati-hati di sini, ini ada tanda minus. Nah ini kita pakai rumusnya. Maka ini menjadi X berapa ini? 5 kurang 5 per 4 itu berpangkat 2. Nah ini sudah berhasil sempurna. Nah sekarang lihat di sebelah kanan itu penyebutnya tidak sama, maka kita ambil penyebut 16. 16 bagi 2 itu 8, 8 bagi 3 itu berarti 24, minus 24. Ini 2 kali, ya 16 bagi 16, 1 kali 25, 25. Nah sudah, sehingga ini tetap kita tulis 5 per 4 berpangkat 2. Berarti ini sama dengan 1/16. Nah sekarang ini ada kuadrat, ya jadi menjadi akar atau kedua ruas diakarkan sehingga menjadi S kurang 5 per 4. Nah, sehingga jadi akar itu menjadi plus minus 1/16. Oke. Nah sekarang S 5 per 4 ini bisa disederhanakan menjadi akar kuadrat dari 1, 1. Akar kuadrat dari 16, 4. Nah sudah. Kita pindah di sini lagi ya. Nah ini di ruas kiri min 5 per 4 itu konstan, kita kasih pindah ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan ini negatif pindah menjadi positif. Plus minus 1/4. Nah ada dua, ada positif, ada negatif. Sehingga kita ambil X satunya, kita ambil positif dulu, 5 tambah 1/4.
Maka 6 per 4. Ini 6 per 4. Sehingga X1 nya sama dengan masing-masing dibagi 2. 3 per 2. Nah sekarang kita ambil X2 nya lagi. Jadi kita ambil negatifnya lagi. Berarti 5 per 4. Itu dikurang 1/4. Sehingga 5 dikurang 1 itu 4. 4 per 4 sama dengan 1. Jadi kita sudah menemukan akar-akarnya. Yang pertama adalah 3 per 2, yang kedua adalah 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2,1. Oke, selesai. Kita lanjut pada menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. X12 sama dengan minus B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Langsung saja kita masuk contoh kedua bagian A. Ini mau diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, soal ini belum berbentuk umum, maka terlebih dahulu kita jadikan dulu persamaan kuadrat dengan berbentuk umum. Ini minus berpindah ruas menjadi positif sehingga menjadi 0. Sehingga A bisa kita temukan A-nya 1, B-nya minus 6, C-nya sama dengan 2. Baik, kita lihat, kita masukkan di rumus X12 minus B plus minus akar kuadrat B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Kita substitusi nilai-nilai yang kita sudah dapatkan. B itu dapat minus. Minus ketemu minus itu menjadi positif, berarti sisa positif 6. Hilang minusnya. B minus 6 berpangkat 2 kita kurung 4 kali 1. Kenapa 1? Karena 1 kali berapa? Kali 2 per 2 kali 1. Oke. Kita pindah di sini ya. Nah, sekarang kita lihat X12 6. Oke. Minus 6 berpangkat 2 itu 36 kurang 4 kali 1 kali 2 kurang 8 per 2 kali 1 dapat 2. X12 6 plus 36 dikurang 8 itu dapat 28 per 2. Nah, sudah hampir selesai. Akar kuadrat dari 28 ini masih bisa disederhanakan. X12 6 ini bisa dibagi dengan 7 sehingga menjadi akar kuadrat dari 4 kali akar kuadrat dari 7 per 2. X12 6 ini 2 kali akar kuadrat dari 7 per 2. Oke, bisa ya. Ini bisa dibagi 2, ini juga bisa bagi 2. Sehingga menjadi, kalau ini dibagi 2, sisa 3. Ini dibagi 2, sisa 1. Dan di sini ada 1 kuadrat dari 7. Nah, sudah hilang penyebutnya. Sekarang kita lihat, ini ada minus ya. Oke. Nah, kalau begitu kita lihat X1-nya kita sudah bisa ambil nilai positif 3 ditambah akar kuadrat dari 7. Oke. Ini X1. X2-nya adalah 3 dikurang akar kuadrat dari 7. Ah, sudah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 tambah akar kuadrat dari 7 atau 3 kurang akar 7. Yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang lihat 2y kuadrat ditambah 5y kurang 3 sama dengan 0. Sebelumnya kita lihat nilai-nilai A berapa? A-nya 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan min 3. Maka ini peragaannya adalah Y, maka kita mencari nilai Y, Y1 dan Y2. Kita rumus minus B plus minus akar kuadrat B kuadrat dikurang 4 kali A kali C
per 2 kali A. Kita substitusi masuk yang diketahui. B-nya kita ganti dengan tetap minus 5. B-nya 5 kuadrat 4 kali 2 kali min 3. Min 3 per 2 kali 2. Oke ya. Lanjut ya. Y12 minus 5 plus minus. Ini 25. Minus 4 kali 2 itu negatif 8 dikali negatif 3 itu negatif positif 24 per 4. Kita lanjut sini ya. Oke. Nah sekarang Y12 minus 5 plus minus itu 49. 25 tambah 24 49 per 4. Nah ini bisa disederhanakan menjadi Y12 minus 5 plus minus akar kuadrat dari 49 tidak lain adalah 7. Karena 7 kali 7 49 per 4. Kalau begitu kita ambil nilai Y1 nya kita ada 2 nilai, ada bernilai positif, ada nilai negatif. Kita ambil Y1 sama dengan minus 5 tambah 7 dibagi dengan 4. Sehingga 7 kurang 5 sama dengan 2 per 4. Nilainya 1/2. Inilah Y1 nya. Y2 nya itu tidak lain adalah minus 5 kita ambil kurang 7 per 4. Maka Y2 sama dengan minus 5 dikurang 7 itu minus 12 per 4. Sehingga Y2 minus 3. Kita sudah menemukan akar-akarnya. Yang pertama adalah 1/2 dan yang kedua adalah min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1/2, min 3. Baik, di video kedua saya kira kita cukupkan. Kita sudah membahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah. Saya kira cukup pertemuan kita. Mari kita bersama-sama baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tugas kedua dari persamaan kuadrat yaitu melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.